Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 6-10. Mengenakan, Harvey tertegun sejenak. Dia kemudian tersenyum. Orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia ditendang keluar. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita akan bercerai, ini bukan urusanmu. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan kami. Harvey tertawa dan mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. Harvey, kamu bukan apa-apa. Lillian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya dan segera pergi setelah melihat kerumunan orang mengelilingi mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan selama jam kerja. Dia kemudian melihat dua gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Zima adalah pecundang. Dia berkata bahwa dia akan memberinya mawar dari Praha. Beraninya dia mengatakan itu? Apakah dia tidak melihat dirinya di cermin atau? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik, bahkan sandalnya rusak. Seorang pria seperti dia harus pergi dan meminta makanan sebagai gantinya. Ya, saya tidak tahu mengapa Nona Zima akan menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu langsung. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Zima di luar sana. Mandy terdiam. Kamu, Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seolah-olah dia demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. Nona Zima, kedua gadis di meja depan, tampak ketakutan ketika mereka melihat Mandy. Nona Zima, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan marah. Diam, teriak Mandy saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah dan dia hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun, suaminya adalah menantu yang tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa melindunginya, dia selalu membuatnya menjadi aib di depan orang lain. Pada saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang ketakutan menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Nona Zima, petugas keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik telah mengirimi Anda satu truk penuh barang. Haruskah kita membiarkan mereka masuk? Untuk saya, Mandy tercengang sejenak. Dia tidak membeli apa-apa, tapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan seperti elit mengenakan jas berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, apakah Anda, Nona Zima? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari Praha. Silakan tanda tangani. Praha. Mandy selesai menandatangani dengan ekspresi terkejut saat pria tampan itu melambaikan tangannya. Beberapa kuli dengan hati-hati membawa kotak kayu mewah yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak itu bertatahkan kristal mengkilap yang menyilaukan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. Wow, apakah ini dari Praha? Dan kotak ini sangat indah. Apa isinya? Nona Zima, bisakah Anda membukanya dan biarkan kami melihatnya? Sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan. Pada saat ini, semua karyawan mengantisipasinya dengan mata berbinar. Meskipun Mandy bingung, dia memberi isyarat kepada pria itu untuk membuka kotak kayu setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, di detik berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa menit. Ini adalah mawar dari Praha. Apa kamu yakin? Bukankah berita menyebutkan bahwa ada penurunan produksi mawar Praha tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu begitu senang. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk ke buket mawar. Dia berkata, Nona Zima, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini bunga mawar dari Praha. Anda semua harus tahu
bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga, lihat di sini. Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket mawar yang besar, di mana ada mawar kecil yang seukuran bros. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar, melainkan berlian dan permata dengan berbagai warna. Jantung Praha! Mandy terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Heart of Prague dirancang dan diukir oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Ini adalah satu-satunya di dunia. Itu sangat unik. Selain itu adalah simbol Praha. Meskipun sangat berharga, itu tidak pernah untuk dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkannya kepadanya hari ini. Wow, siapa yang mengirim ini padamu? Nona Zima, ini pasti diberikan oleh pengagummu. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Bisakah itu dikirim oleh Tuan Zender? Bukankah suami Nona Zima yang baik-baik saja juga mengatakan bahwa dia ingin memberinya mawar dari Praha? PV50, kamu membuatku kesal. Bagaimana dia bisa membeli mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia masih tidak mampu membelinya. Mandy benar-benar tercengang. Siapa yang akan memberinya mawar dan Heart of Prague itu? Mandy sama sekali tidak memikirkan Harvey, karena dia paling tahu tentang situasi keuangannya. Dia biasanya memberinya uang saku. Ia bahkan tidak mampu membeli bunga mawar biasa, apalagi bunga mawar dari Praha. Dia mungkin tidak akan mampu membelinya. Mungkinkah, apakah itu dikirim oleh Don? Hati Mandy dipenuhi dengan emosi aneh, ketika dia memikirkan hal ini sedikit tergerak, namun sedikit malu. Di Nyumhi, di Platinum Hotel. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat terkenal untuk tujuan hiburan di Nyumhi, dan biayanya tidak murah. Diyakini bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Makanya, banyak mobil mewah yang terparkir di pintu gerbang depan hotel. Kali ini, pesta reuni kampus Harvey diselenggarakan di tempat ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang bernostalgia. Sepeda listrik ini telah menemaninya melalui pasang surut selama 3 tahun. Dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba terdengar klakson yang memekakan telinga dari belakang sebelum ia memarkir sepeda listriknya dengan baik. Apakah kamu bodoh? Apakah Anda seorang pria pengiriman atau pelayan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Beraninya kau menempati tempat parkir dengan sepeda listrik rusak itu? Apa kau sudah gila? Sebuah Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Keduanya tertegun sejenak. Pemantau kelas, Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang telah menjadi monitor kelas selama beberapa tahun. Bab 7. Kamu, Harvey. Howard Stone menatap Harvey dengan ragu. Dia mencibir sebentar, memarkir mobilnya, dan berjalan langsung ke hotel. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak berharap Howard mengabaikannya ketika dia berbicara dengannya. Keduanya memasuki kamar pribadi, satu demi satu. Semua teman sekelas ada di sana saat ini. Semua orang menoleh ketika pintu terbuka. Bukankah ini pemantau kelas? Pemantau kelas juga telah menjadi orang yang sukses, sangat tampan. Seseorang mengejek. Memang, Howard mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit, dengan kunci mobil Audi tergantung di pinggangnya. Dia terlihat sangat tampan saat ini. Tak lama kemudian, seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Meskipun setelan itu tidak cocok untuknya, itu masih merupakan merek yang indah, mewah, dan terkenal. Seorang teman sekelas melihat ini dan tersenyum. Harvey, sepertinya kamu juga baik-baik saja. Ayo, 2 kursi utama ini disediakan untukmu dan pengawas kelas. Howard melirik Harvey dan mencibir. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengungkapkan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey menjawab tetapi tidak peduli dengan kursinya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dalam lingkaran. Tidak banyak gadis cantik di kelas saat itu. Namun, Wendy masih sangat cantik.
Dia pantas menjadi seorang dewi. Bahkan Howard yang keren memperhatikan Wendy saat ini. Dia terkesan. Dia datang, tersenyum, dan berkata, "Oh, JT itu kamu? Dewi kami, aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa Anda tidak menemukan saya atau menghubungi saya? JT, di mana Anda bekerja sekarang?" Wendy tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak melakukannya dengan baik sepertimu. Anda bahkan mengendarai Audi." Mata Howard berbinar saat mendengarnya. Dia sepertinya punya kesempatan. Sang dewi sepertinya menyukai Audi yang dibelinya melalui pinjaman cicilan. Tepat ketika dia ingin berbicara, gadis-gadis di sampingnya sudah menyeringai dan berkata, "Pemantau kelas, jangan tertipu oleh Wendy. Dia sekarang adalah manajer administrasi perusahaan investasi terbesar di New York Enterprise. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan sebagai manajer umum dan dia akan bertanggung jawab." Wow, semua orang kagum. Mereka tahu betapa kuatnya York Enterprise. Banyak perusahaan dan individu wira swasta didanai oleh mereka. Meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, pengaruhnya mencakup semua lapisan masyarakat. Jika Wendy menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, maka dia akan memiliki kekuatan absolut. Siapapun yang berhasil mengejarnya, tidak hanya akan memiliki kecantikan di lengannya, tetapi juga banyak sumber daya. Manfaatnya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik, sehingga dia tidak kalah mengesankan dari beberapa bintang wanita alisted. Orang-orang di kamar pribadi itu malu pada diri mereka sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Harvey tidak terlalu tertarik pada Wendy pada awalnya, tetapi dia menjadi tertarik ketika dia mendengar tentang York Enterprise. Bagaimanapun, itu miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Namun, apakah dia begitu mampu? Mungkinkah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan memikirkan hal ini. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbicara dengannya. Wendy tersenyum pada awalnya, tetapi segera dia mengerutkan kening. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata, "Harvey, bisakah kamu tidak duduk di sini?" "Ah, apakah ini tempat duduk seseorang?" Dia berdiri dan berkata, "Tidak, aku hanya tidak ingin kau duduk di sebelahku." Wendy berkata, "Senang memakai jas, tapi saya pikir Anda lupa tentang sepatu Anda. Mungkinkah Anda meminjam jas itu?" Segera setelah pernyataan ini keluar, banyak orang memperhatikan bahwa setelan Harvey tidak cocok untuknya meskipun teksturnya bagus. Yang paling penting adalah, dia mengenakan sepasang sandal dengan beberapa lubang di dalamnya, dan jempol kaki kirinya bahkan mencuat. Gayanya berantakan. Harvey anggap tidak berdaya. "Seharusnya aku membeli sepasang sepatu. Ini sangat tidak pantas." "Hahaha, Wendy, kamu memiliki mata elang. Awalnya, saya tidak ingin membicarakannya karena kami adalah teman sekelas sebelumnya. Namun, seseorang terlalu percaya diri dan ingin mendambakan sesuatu yang tidak layak untuknya. Saya pikir perlu untuk memberitahu semua orang tentang warna aslinya." Howard berjalan keluar dari belakang dan tersenyum pada Wendy dengan penuh kasih sayang. "Teman sekelas kami, Harvey, baru saja datang ke sini dengan sepeda listrik. Saya awalnya mengira dia hanya mengendarai sepeda listrik sementara karena mungkin tidak nyaman baginya untuk memarkir mobilnya. Lagi pula, dia mengenakan setelan high-end. Tanpa diduga, dia lupa tentang sepatunya. Itu sangat memalukan." bernyanyi. Howard bertindak seolah-olah dia melihat melalui kebohongan. "Harvey, mungkinkah kamu membeli setelan ini dengan diskon dari tempat lain? Dan melihatmu seperti ini, aku yakin kau bahkan belum melepas labelnya. Ayo pergi dan kembalikan jas itu setelah pesta reuni, oke?" Saya pikir itu tidak terlalu buruk. Namun, sepertinya dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Juga, jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dia kenakan selama bertahun-tahun. Ya, teman sekelas itu mulai menggosipkannya dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan sang Dewi Wendy. Pada saat ini, mereka mengkritik Harvey dengan keras. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan
mantan teman satu mejanya Shirley berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian sedikit berlebihan. Kita semua adalah teman sekelas. Bahkan jika gayanya agak aneh, apakah kamu harus mengatakan itu?" Shirley memiliki sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering direcoki untuk menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih kuliah. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka masih baik. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju untuk membantunya berbicara. Howard tiba-tiba maju selangkah dan meraih kerah Harvey ketika dia melihat kecantikan lain dari kelas mereka membantu sampah ini berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan label dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Shirley, apakah kamu masih ingin membantunya? Apakah kamu melihatnya?" Dia bahkan tidak melepas labelnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apakah Anda pikir dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang buruk? Dan jika saya ingat dengan benar, Harvey telah menjadi menantu dari keluarga Zimmer 3 tahun lalu. Kan, menantu yang masih tinggal dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani, hahaha. Mungkin pakaian pria ini dicuri dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Karenanya, itu tidak cocok untuknya. Harvey, kamu harus realistis. Seluruh Niumi tahu bahwa Anda adalah menantu yang masih hidup dari keluarga Zimmer. Anda tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kamu berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, mendorong tangan Howard menjauh, dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir, "Apakah kamu ingin memukulku setelah aku mengungkapkan warna aslimu? Atau apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa pakaian itu milik Anda? Jika kamu bisa membuktikannya, aku akan berlutut untukmu." Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel model lama. Semua orang sudah tertawa bahkan sebelum dia bisa menjawab telepon. "Itu sangat lucu. Bukankah ini jenis telepon model lama yang terdiri dari pulsa telepon 3 tahun seharga $99? Harvey menggunakan telepon jenis ini. Bagaimana mungkin dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Atau apakah dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang tinggal? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebaliknya, dia dengan cepat menjawab telepon. Tak lama kemudian, dia mendengar teriakan ibu mertuanya Lillian dari ujung sana. "Harvey, kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak mencuci toilet?" Sial, dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya. Dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kamu memang menantu yang masih hidup. Kamu bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya memarahinya dan memintanya kembali untuk mencuci toilet. Iya, meminta seorang pria untuk melakukan ini, saya lebih baik menghancurkan kepala saya sampai mati daripada mencuci toilet. Meskipun saya tidak dapat menghasilkan uang, saya tidak akan menjadi menantu yang masih hidup. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi seorang pria. Saya tidak pernah berpikir Anda adalah orang yang picik. Semua orang di sana membicarakannya, bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Sepertinya dia harus membantu Harvey untuk bertanya tentang pekerjaan itu. Jangan sampai dia tidak ada hubungannya, dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Baiklah, keluar saja secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini. Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Wendy dan tersenyum. "Dewiku, jangan biarkan suasana hatimu hancur karena beberapa orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baik sepupu saya." Berbicara tentang sepupuku, kamu harus mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan Anda, namanya Dan Zender. Teman baiknya harus membantunya, yaitu memberinya wajah. Mungkin saya bisa meminta hotel untuk membawakan anggur terbaik mereka ke sini. Dia sudah menekan bel layanan,
sebelum Wendy bisa menjawab. Ketika pelayan datang, dia tampak tidak puas dan berkata, "Layanan macam apa ini? Kenapa kamu sangat lambat? Cepat pergi dan bawa 2 botol anggur terbaik hotel di sini." Pelayan itu tertegun sejenak, tapi kemudian pelayan itu berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal. Saya takut." Memukul, Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke meja. "Apakah kami tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Don Zender adalah sepupu saya. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Mengapa Anda tidak bergegas dan membawa anggur ke sini?" Howard dengan tenang melirik wajah Wendy dan melihat sang dewi terkejut, tetapi dia berpura-pura acuh tak acuh. Dia telah melakukan kebaikan yang begitu besar malam ini. Dia yakin bahwa sang dewi akan memiliki kesan yang baik padanya. Harvey tidak menyangka bahwa Howard adalah sepupu Don. Keduanya memiliki kepribadian yang sama yang membuatnya merasa menarik. Dia sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Howard. Segera, pelayan membawa 2 botol anggur. Dia kemudian berkata dengan ramah, "Tuan, anggurnya ada di sini, tapi..." "Diam dan buka saja." Howard tertawa dan melambai dengan acuh tak acuh. "Jika kamu tidak mabuk malam ini, jangan pulang. Ayo, ini roti panggangku untuk kalian semua." Dia mengambil gelas anggurnya dan menatap Harvey yang tidak punya apa-apa lagi. Dia mengerutkan kening. "Harvey, meskipun kita semua adalah teman sekelas, tidak bisakah kamu melihatnya? Anda tidak diterima di sini. Apakah Anda berencana untuk minum bersama kami?" Bab 8. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat perilaku Howard, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi bersama? Saya khawatir akan ada masalah nanti." Ini, Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apakah dia tidak akan menyinggung Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat bahwa Harvey masih di sana dan bahkan berhubungan dengan teman sekelasnya yang cantik Shirley, wajahnya menjadi gelap. Dia menatapnya. "Harvey, tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Sekarang Anda masih ingin membawa teman sekelas kami yang cantik bersamamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda orang yang sukses? Jangan lupa, kamu adalah menantu yang masih hidup, dan kami merasa malu memiliki teman sekelas sepertimu." "Itu benar. Semua teman sekelas kami melakukannya dengan sangat baik. Kamu memalukan. Cepat dan keluar, Sally. Dia menantu yang masih hidup. Anda tidak boleh tertipu olehnya." Howard adalah karakter utama malam ini. Teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu cakap, tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey dengan sembarangan. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir pelayan. "Bill, tolong, jika seseorang tidak menyerah, maka saya akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup." Banyak orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu pra, hanya orang-orang dengan lebih dari 1 juta aset yang bisa melamarnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana kesenjangan antara 2 orang bisa begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa tidak melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu prak ini. Tampaknya orang ini cukup mampu. Howard senang ketika dia melihat mata si cantik yang menyetujui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan, "Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, mari kita pergi ke Belanda malam ini. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan menjadi milikku."
Tolong bantu saya memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan turun. Shirley merasa kasihan pada Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Mampukah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu dan seorang pria yang tampaknya adalah manajer berjalan dengan cepat ke kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk pada Howard dengan tatapan meminta maaf dan berkata, "Pak, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sejenak. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda? Saya masih memiliki jutaan di kartu saya. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saldo tidak mencukupi?" "Ya Pak, maafkan saya. Makanan untuk malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,7 juta dolar setelah dikurangi bagian pria ini." Harvey hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nomor itu. Tampaknya tidak sopan. Howard ini memang dahsyat. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibawa pelayan, Harvey tahu tentang itu. Itu adalah Eden 13 yang terkenal, anggur kerajaan asli Prancis, dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard terkejut. Dia menunjuk ke pelayan dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami memiliki kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana kita bisa hampir menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajermu ke sini. Saya ingin melihat seberapa korup hotel Anda." Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini manajer kami." "Bos!" Howard berteriak sambil menatap manajer berpakaian rapi di depannya. "Apakah Anda berencana untuk berhenti dari pekerjaan Anda? Bagaimana konsumsi per kapita bisa 100.000 dolar? Apakah Anda tahu siapa saya? Sepupu saya adalah Don Zender." Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan, saya sangat menyesal. Makanannya hanya sekitar puluhan ribu dolar. Namun, Anda baru saja memesan 2 botol anggur Prancis terbaik Eden 13. Masing-masing berharga 880.000 dolar. Jadi, Anda harus membayar 1,76 juta dolar. Ini kira-kira 1,8 juta dolar setelah menambahkan makanan. Tapi karena kamu sepupu Tuan Zender, kami sudah mengumpulkan angkanya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia meraih baju manajer. "Bagaimana Anda memiliki anggur yang harganya lebih dari 800.000 dolar? Bahkan jika Anda melakukannya, saya tidak mengatakan, saya menginginkan anggur yang begitu mahal. Aku akan memanggil polisi." Manajer menenangkan dirinya dan perlahan-lahan menepis tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Karena itu, dia telah melihat semua jenis orang di Newmhi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang, tetapi masih berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam, "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah memberikan Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua ini direkam, jadi kami punya bukti. Jika Anda ingin memanggil polisi, jangan ragu untuk melakukannya." Tepuk tangan. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Ledakan, pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kaos dalam bergegas masuk. Semuanya galak dan mengerikan. Ketika keamanan pergi untuk melapor kepadanya sekarang, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah, jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan menggigil. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Di mana bosmu? Saya ingin melihat bos Anda. Anda menjalankan tokoh hitam."
Jadi, maksudmu aku membuka toko gelap? Seorang pria muda dengan potongan rambut basket mengenakan kemeja putih dan memegang 2 bola pergelangan tangan di tangannya. Dia masuk sambil tersenyum. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, tetapi juga jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesiap. Pemilik Platinum Hotel Tyson Woods dianggap sebagai salah satu individu teratas di New York. Platinum Hotel adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini adalah Tyson Woods. Dia adalah orang yang terkenal. Dia berlebihan sekarang, mengatakan bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don bukan apa-apa di depan Tyson. Howard hanyalah seorang anak kelas pekerja. Beraninya dia main-main dengan Tyson? Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos tiba. Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda meminta anggur terbaik sendiri dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang, Anda menolak untuk membayarnya. Tidak, aku tidak berani melakukan itu. Howard berkata dengan cepat. Kami akan membayar tagihan. Dia melihat teman-teman sekelasnya meminta bantuan sambil berbicara. Dia hanya memiliki lebih dari $1 juta tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang dia telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan membeli Audi melalui pinjaman cicilan. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil $2 juta untuk dirinya sendiri? Teman-teman sekelas yang menyanjungnya barusan semuanya melihat ke arah lain. Kamu ingin pamer dan meminta anggur paling mahal sekarang. Maksud kamu apa? Sekarang, Anda ingin kami membantu Anda membayar? Mustahil! Tyson segera melihat melalui pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah bangsal Ho 2 kali. Dia kemudian berkata, Nak, jika kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura kaya. Tetap low profile, oke? Ya. Anda tidak perlu membayar tagihan malam ini, Tyson tersenyum. Tapi dengan satu syarat. Tolong katakan, silahkan, saya akan melakukan yang terbaik, kata Howard dengan ekspresi memohon. Tyson tersenyum jahat, biarkan dia dan dia menemaniku. Tatapannya menyapu Wendy dan kemudian jatuh pada Shirley. Kedua gadis ini, satu seksi dan yang lainnya murni. Bab 9. Howard tercengang. Ini, tidak, Saudara Tyson. Bersenang-senanglah dan nikmati. Howard tidak berani menatap wajah Wendy sesaat setelah dia selesai berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil kunci di atas meja dan hendak lari. Howard, Anda binatang. Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir pria seperti dia akan menjadi pengecut. Teman sekelas lainnya juga meringkuk. Semua dari mereka tampak seperti mereka takut mendapat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah kosong, bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tyson Woods secara diam-diam ketika dia berada di Yorks. Tyson telah berada di jalanan pada usia muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir dibacok sampai mati di jalanan beberapa kali. Suatu kali, Harvey bertemu dengannya dan berpikir dia mungkin menjadi tokoh terkemuka, jadi dia memutuskan untuk melatihnya. Dia terkejut bahwa Tyson telah tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa tahun. Namun, Harvey tidak berniat untuk mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun. Tyson mungkin tidak ingin mengenalinya. Sementara itu, Tyson yang jahat akhirnya melirik orang lain di ruangan itu dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika tatapannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, Tuan, saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maafkan saya. Semua orang di ruang pribadi terkejut pada saat ini. Tyson yang sangat arogan yang bisa dengan mudah membiarkan mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang sedang diceramahi oleh seorang guru.
Bahkan bawahan Tyson pun terkejut. Bos mereka selalu tak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Sudah lama, Harvey menghela nafas. Setelah sekian lama, dia kemudian menepuk bahu Tyson. Biarkan saja mereka pergi, bagaimanapun juga mereka semua adalah teman sekelasku. Ya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Pak. Aku akan membiarkan mereka pergi. Keluarkan mereka dari sini. Saya ingin sekali menyusul Anda, Pak. Jangan biarkan mereka mengganggu kita. Tyson sangat bersemangat. Segera, teman-teman sekelas dengan ekspresi aneh semuanya ditendang keluar. Di luar Hotel Platinum, semua teman sekelasnya terkejut. Shirley bahkan bergumam, saya tidak berharap Harvey membantu kami. Tapi bagaimana dia tahu pemilik Platinum Hotel? Wendy juga berbisik, apakah kita salah menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses juga. Bagaimana kita bisa salah? Hyuk bingung pada saat ini. Dia sangat memalukan malam ini. Dia harus memulihkan citra dan reputasinya. Aku tahu, Harvey pasti seorang penipu. Dia sudah lama berkolusi dengan Hotel Platinum ini dan ingin menggertak uang semua orang, kata Howard getir. Shirley mendengus. Jika dia menginginkan uangmu, mengapa dia membiarkanmu pergi? Itu karena dia tahu, aku akan menelpon polisi. Jetty, dia takut. Ya, kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa diselesaikan dengan mudah? Harvey, bestad itu, ini belum berakhir. Howard kesal. Teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa masuk akal. Ya, ini belum berakhir. Harvey, menantu yang masih hidup, bahkan menggertak teman-teman sekelasnya. Kita lihat saja nanti. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan. Mereka hanya memarahi. Tidak ada yang berani mengejarnya dan mengganggunya saat ini. Mereka semua pergi dengan sedih, setelah memaki dan berteriak beberapa saat. Setelah menolak Audi Howard, Wendy masuk ke Porsche dan pergi, hanya menyisakan Howard yang menggertakkan jijinya. Hanya ada Harvey dan Tyson di kamar pribadi sekarang. Tyson berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata, Tuan, orang-orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu menginginkanku? Lupakan tentang mereka. Harvey tersenyum dan tidak mengambil hati. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson menangani mereka. Ya, Tyson tidak berani membantah. Tuan, di mana Anda bekerja sekarang? Saya belum dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir. Kamu akhirnya akan tahu tentang itu. Ingat, panggil saja namaku ketika kamu bertemu denganku di masa depan. Perintah Harvey. Handphone Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, sial, aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan datang kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson yang membosankan. Bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan dengan rambut acak-acakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di Newry dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama ini. Yonatan menelponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima untuk York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup prihatin dengan masalah ini. Lagi pula, dia membeli perusahaan itu dengan 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali tanpa sarapan. Harvey terdiam ketika dia sampai di perusahaan. Tidak heran itu adalah daerah paling makmur di Newry. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Jika dia hanya memarkir sepedanya dengan santai, itu mungkin akan terbawa nanti. Lalu ada ledakan. Sepeda listriknya terbang setelah ditabrak Porsche. Berengsak, Harvey terdiam. Sepeda listriknya sangat sial. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak Porsche. Bagaimanapun, Porsche adalah mobil mewah.
hanya ada beberapa goresan di Porsche. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang dan tidak mungkin untuk dikendarai sekarang. Sepeda listrik telah bersama saya selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Ia sangat lekat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, ada juga banyak orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cat mobil Porsche itu sangat mahal. Bisakah pria yang mengendarai sepeda listrik ini membayarnya? Bagaimana caramu mengendarai sepeda? Seorang wanita cantik mendorong membuka pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow, orang-orang di sekitar terpesona oleh kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang sangat indah dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia sangat anggun, seperti wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy, Harvey tersenyum. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka akan bertemu teman sekelas selamanya di hari pertamanya bekerja. Meskipun dia menabrak sepeda listriknya dan dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas selamanya. Harvey tidak bermaksud meminta pertanggungjawabannya dan siap untuk naik untuk menyapa. Pada saat ini, Wendy melihatnya. Itu kamu, Harvey. Mengapa kamu di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Platinum Hotel tadi malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Apakah dia mengikutinya? Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari $700.000. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penipu ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Harvey, kenapa kamu melakukan hal-hal buruk? Kamu bahkan belajar menipu orang. Wendy berkata dengan agresif. Ini kamu yang menabrakku, oke. Harvey tampak terdiam. Awalnya aku ingin melepaskannya begitu saja karena kita adalah teman sekelas. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya memukul Anda? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang kuat berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga yang mengerikan. Melihat adegan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, "Nona Sorrel, apa yang terjadi?" Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyanjungnya, tanpa malu-malu mengisap. Tidak bisakah kamu melihat? Ucap Wendy dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorrel, Anda dapat yakin, saya akan berurusan dengannya untuk Anda. Dia berjalan ke Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, kamu siapa? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Anda tidak boleh memarkir sepeda listrik Anda di sini. Wah, keren sekali. Siapa yang membuat aturan ini? Kata Harvey dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja, ini aku. Kepala keamanan berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerugiannya dan minta maaf kepada Nona Sorrel, atau aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja, itu seharusnya tidak mudah baginya. Biarkan saja dia membayar kerusakannya. Jangan kirim dia ke polisi. Harvey melirik Wendy. Dia tidak berharap dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia masih menunjuk ke sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya parkir di sini dulu, lalu dia menabrakku. Aku sudah sangat baik, karena tidak memintanya membayar ganti rugiku. Sebaliknya, Anda ingin saya membayar kerugiannya. Apa kau sudah gila? Anda, kepala keamanan, menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorrel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Tetapi mengapa Anda masih bersikeras bahwa dia membayar ganti rugi Anda? Siapa yang akan mengendarai Porsche dan menabrak sepeda listrik Anda? Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan,
perhatikan baik-baik. Ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak boleh parkir di sini. Oh, kebetulan sekali. Saya juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu bagaimana kamu berani menyinggung Nona Sorol? Dia bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan sedih. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari warung-warung di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harus menjadi pembersih, kan? Jika dia menyinggung Nona Sorol, saya khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, kan? Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bukankah dia takut menyinggung Nona Sorol? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Nona Sorol. Masuk akal. Ternyata dia kodok yang mencoba menelan angsa. Apakah dia tidak melihat dirinya di cermin? Dia memakai pakaian murah. Apa yang dia pikirkan? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping sedang bergosip tentang Harvey dengan lembut saat ini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrut Anda? Mengapa saya tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya katakan bahwa Anda dipecat. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membayar kerusakan saya. Tersesat saja dengan sepeda listrikmu." Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.